Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Akuntansi mempresentasikan kelompok kami yang dimana kelompok kami berjudul Hacker dan Kejahatan Komputer. Nah, kelompok kami beranggota pertama saya sendiri Tiberna Lase, kedua Syafira Nur Hidayah, ketiga Salsabila, keempat Rina Watitel, dan terakhir Indra Triawan. Nah, kita bahas kali ini yaitu pengertian hacking. Hacking adalah kegiatan sekelompok orang atau individu yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk dua jaringan, yang dimana itu sistem operasi, yang membuat program bantuan untuk dunia jaringan dan komputer. Hacker juga bisa dikategorikan pekerjaan yang dilakukan untuk mencari kelemahan suatu sistem dan memberikan ide atau pendapat yang bisa memperbaiki kelemahan sistem yang ditemukannya. Sedangkan orang yang melakukan hacking itu sendiri disebut hacker. Bagi kita hacker tidak asing, bukan? Menjelaskan pengertian mengenai hacker menurut pemahaman. Satu, menurut orang awam, yang dimana hacker yaitu seseorang yang dapat merusak sistem keamanan dan mencuri data-data melalui internet. Seperti yang kita ketahui, banyak kejadian yang dimana ada data-data melalui PC dari jaringan kebobolan, atau mungkin dari program kita kehilangan suatu file. Nah, seperti itu kejadian. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari seperti kita mempunyai aplikasi kita dimasukin oleh hacker dan sandi diubah. Nah, seperti itu pengertian menurut orang awam. Kedua, menurut Maidel IT, hacker adalah sebutan untuk mereka yang memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada jaringan komputer, yang dimana membuat program kecil dan memberikannya dengan orang-orang yang menggunakan internet. Dimaksud seperti kita membuat jaringan yang memudahkan untuk mengakses internet, atau mungkin membuat program untuk melindungi data-data kita, baik itu dari aplikasi atau PC kita. Menurut Highlight IT, yang dimana hacker adalah suatu golongan orang-orang yang sangat profesional di bidang IT dan komputer, dengan mempelajari komputer lebih luas dan mempunyai niat lebih ingin mengenal sistem informasi. Di slide kelima ini kita mengenal jenis-jenis hacker. Hacker terbagi menjadi dua. Yang pertama ada white hat hacker. Dalam bahasa Inggris, white hat ini memfokuskan aksinya bagaimana dalam melindungi suatu sistem. Dan yang kedua ada black hat hacker, di mana dalam bahasa Inggrisnya mengacu kepada peretas, yaitu mereka yang mencoba menerobos masuk ke keamanan sistem komputer tanpa izin. Umumnya dengan maksud mengakses komputer yang menggunakan jaringan tersebut. Dan di slide ke-6 kita ada sifat yang dimiliki hacker. Ada tiga sifat yang dimiliki hacker. Yang pertama ada kemampuan ilmu teknologi dan jaringan yang selalu belajar pada sistem operasi. Yang kedua senantiasa mengecek situs-situs yang mengalami kelemahan dalam sistem keamanannya. Dan yang ketiga mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. Di slide ke-7 ada penyebab terjadinya hacking. Ada 4 penyebab. Yang pertama, rasa ingin tahu akan sistem keamanannya. Yang kedua, penggunaan internet yang tak terbatas. Dan yang ketiga, dapat dilakukan di mana saja asalkan selalu terhubung dengan internet. Dan yang keempat adalah iseng. Slide ke-8 adalah penanggulangan hacking. Ada 4 penanggulangan hacking. Yang pertama, meningkatkan kemampuan di bidang IT dan jaringan. Yang kedua, memastikan apakah sistem keamanan sudah benar-benar sulit untuk dibobol. Yang ketiga, adanya sanksi keras terhadap penyalahgunaan internet. Dan yang keempat adalah merevisi Undang-Undang ITE menjadi lebih jelas jerat hukumnya. Kejahatan komputer. Kejahatan dalam dunia komputer sangat banyak sekali, terutama pencurian data dan memperbanyak hak cipta. Kejahatan komputer sekarang bukanlah hal yang jarang kita jumpai. Sejak mulai ramai penggunaan internet di Indonesia, pada saat itu pula mulai merebak kejahatan komputer di internet atau yang lebih dikenal dengan istilah cybercrime. Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana, alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.
Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Macam-macam kejahatan komputer. Yang pertama, akses tanpa izin ke sistem komputer atau illegal access. Yang kedua, konten tidak sah atau illegal content. Yang ketiga, pemalsuan data atau data forgery. Yang keempat, mata-mata atau spionage cyber. Yang kelima, mencuri data atau data theft. Yang keenam, menyalahgunakan peralatan komputer atau misuse of device. Yang pertama, akses tanpa izin ke sistem komputer atau illegal access adalah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang berhubungan dengan sistem komputer lain. Yang kedua, konten tidak sah atau illegal content adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, macam-macam kejahatan komputer yang ketiga ada pemalsuan data atau data forgery. Pemalsuan data ini merupakan kejahatan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai stateless dokumen melalui internet. Kemudian yang keempat ada mata-mata atau spionage cyber. Nah, mata-mata ini juga merupakan kejahatan yang bisa memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan cara memasukkan sistem jaringan komputer atau komputer network system kepada pihak sasarannya. Kelima yaitu mencuri data atau data theft. Mencuri data ini juga merupakan kegiatan memperoleh data komputer yang secara tidak sah, baik digunakan sendiri atau juga untuk diberikan kepada pihak lain atau orang lain. Kemudian, identity theft juga merupakan salah satu dari jenis kejahatan yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan. Kemudian yang keenam ada menyalahgunakan peralatan komputer atau misuse of device. Nah, kegiatan ini juga dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, juga diimpor atau diedarkan dengan cara untuk kepentingan itu atau untuk kepentingan pribadi, peralatan termasuk program komputer, password komputer, kode akses atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah. Intersepsi tidak sah juga menggunakan data atau sistem komputer atau juga melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum lain. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan komputer. Yang pertama, karena akses internet yang tidak terbatas. Kemudian kedua, kelalaian penggunaan komputer. Ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan juga tidak diperlukan peralatan yang super modern. Keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan juga fanatik akan teknologi komputer. Kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah, dan yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada carding, yaitu berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data internet. Sebutkan pelakunya adalah cardor. Kemudian yang kedua ada cracking, yaitu hacking untuk tujuan jahat. Sebut untuk cracker adalah hacker bertopi hitam atau black hat hacker. Berbeda dengan cardor yang hanya mengintip kartu kredit. Cardor mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat untuk keuntungan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada defacing, yaitu kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak atau orang lain.
Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Nah, sedangkan hacker yaitu orang yang gemar mengoprek komputer serta memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanan atau security-nya. Nah, kalau phishing itu adalah cara untuk mencoba mendapatkan informasi seperti username, password, dan rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut spammer. Sedangkan Trojan adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk melakukan suatu serangan namun terselubung dengan baik. Nah, yang terakhir ini ada virus, yaitu merupakan kegiatan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Jadi kesimpulannya, seorang hacker itu memiliki tujuan untuk menyempurnakan sebuah sistem. Nah, sedangkan cracker ini lebih bersifat destruktif. Umumnya, cracker melakukan cracking untuk menggunakan sumber daya di sebuah sistem untuk kepentingan sendiri. Jadi, janganlah Anda menganggap sebuah kejahatan komputer itu pelakunya adalah hacker. Padahal, umumnya cracker melakukan cracking untuk menggunakan sumber daya di sebuah sistem untuk kepentingan sendiri. Jadi, kawan-kawan atau teman-teman, jangan keliru antara hacker dengan cracker yang sudah kami jelaskan melalui presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.